Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Bethaniel Bethel Church Solo Baru. Di pagi hari yang indah ini mari kita bersyukur sama Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita di hari-hari ini. Entah itu sesuatu yang tidak baik bagi kita ataupun sesuatu yang baik bagi kita, berkat-berkat melimpah buat hidup kita. Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Betapa besar kami melihat kasih karunia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Betapa besar penyertaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sampai hari ini, dan Tuhan selalu menolong hidup kami sampai hari ini. Bapak, berkati setiap kami, beri kami telinga seperti murid dan hati seperti hamba yang terus mau Engkau didik dan Engkau ingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Ya, di pagi hari ini seperti yang ditentukan temanya dalam bulan ini, bagaimana kasih karunia Tuhan itu selalu hidup dalam hidup kita, karena kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita hidup. Maka hari ini saya rindu untuk berbagi pada saudara satu perikop yang sangat membekas dalam hati saya, di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 sampai yang ke-34. Di situ diceritakan tentang Paulus di Athena. Saya akan bacakan buat saudara. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi dari atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saya berhenti dulu di situ sebentar saudara, sebelum nanti kita lanjut ke ayat-ayat yang setelahnya. Di situ Paulus menceritakan tentang keadaan Athena, di mana orang-orang Athena waktu itu dijumpai ada banyak dewa-dewa sembahan. Ada banyak berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh orang Athena, dan waktu itu Paulus sangat berat hati. Dan waktu itu saudara bisa baca tadi bahwa ada beberapa orang yang meminta Paulus menanyakan ajaran apa yang baru yang dia bawa untuk orang-orang Athena. Dan waktu itu si Paulus cuma simpel berkata bahwa Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kalau kita tahu saudara, banyak di sekeliling kita, kalau kita melihat mungkin di pelosok-pelosok negeri ataupun di luar negeri, mungkin ada banyak dewa-dewa yang disembah dengan cara mereka memberi sesajian. Ya, banyak orang membawa sesuatu untuk membuat dewa itu bekerja. Bagaimana orang membawa
membawa sesajian, membawa makanan-makanan, membawa minum-minuman, dan mereka menyembah dengan membawa dupa dan lain sebagainya. Tuhan kita yang kita sembah, yang menjadikan bumi dan langit dan segala isinya ini, bukanlah Allah yang diam, yang kita bawakan sesajian lalu kita sembah dan lain sebagainya. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak dengan satu kecap yang keluar dari mulutnya. Dia menjadikan satu bumi dengan buatan tangannya, dengan tangannya sendiri. Dia membentuk manusia, dia membentuk Adam, Hawa, dan kita semuanya. Dia bukan Tuhan yang cuma diam, tapi dia adalah Tuhan yang senantiasa bergerak. Dan kita bayangkan bagaimana Tuhan yang bergerak itu, bagaimana Tuhan yang tidak pernah diam itu hari ini sedang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, waktu itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang Athena bahwa Tuhan yang menjadikan langit ini bukanlah Tuhan yang diam, bukan ciptaan manusia. No, Tuhan adalah Tuhan yang sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Sebelum semuanya terjadi, dia sudah ada dan dia yang menjadikan segalanya. Oleh karena itu Paulus mengajari mereka supaya mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa yang ada di kuil-kuil dan diam itu, saudara. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-27, supaya mereka mencari dia, supaya orang-orang Athena mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Paulus berharap bahwa orang-orang Athena bisa menjamah dan menemukan Tuhan. Meskipun Paulus tahu bahwa Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang jauh, tapi adalah Tuhan yang dekat. Tapi mungkin dia berpikir bahwa orang-orang Athena tidak mengenal Tuhan dan Tuhan itu begitu jauh dari mereka. Tapi sebenarnya Paulus berbicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak jauh. Ayat yang selanjutnya akan menjadi pembahasan kita hari ini. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi ke zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Bayangkan saudara, ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan bergerak. Dia tidak cuma diam. Dia bukan Allah yang cuma mendengarkan doa, tapi dia Allah yang merespon. Kalau saudara percaya, kita akan seperti yang dikatakan di ayat ini bahwa kita adalah keturunan Allah juga. Karena kita hidup dan bergerak di dalam dia. Kalau kita menyembah Allah yang salah, kita menyembah Allah kekhawatiran, kita menyembah Allah ketakutan, maka yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah diam di dalamnya. Sama seperti patung-patung ini yang diam. Kita juga akan diam di dalam ketakutan, diam dalam kekhawatiran. Maka hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Jika kita percaya Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang terus bergerak, Allah yang ada, dan Allah yang senantiasa memberi damai sejahtera, maka kita pun akan menjadi Allah yang kita sembah. Kita menjadi orang yang tidak khawatir, tidak takut, karena kita mempunyai Allah yang terus bergerak, karena kita adalah keturunannya dia. Itu poin saya yang pertama. Karena kita keturunannya Allah, maka kita wajib bergantung penuh dengan Allah. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang bergerak. Dia tidak akan membiarkan umat-umatnya cuma sekedar berdoa, tapi dia akan merespon dengan caranya dia dan dengan waktu yang tepat. Ya, kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus bergantung sama dia karena kita adalah keturunannya. Yang kedua, saudara, ada poin penting yang saya mau sampaikan buat saudara, di mana di ayat 29 dikatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi kita sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Bahwa keadaan kita ternyata berbeda dengan yang lain, saudara. Ketika kita berbicara bahwa kita adalah keturunan Allah, keadaan kita akan berbeda dengan keadaan yang lain. Ada salah satu perkataan yang saya ingat waktu saya pribadi mengalami retreat encounter waktu itu di Tawangmangu, bagaimana ternyata membanding-bandingkan itu tidak berhenti ketika kita
selesai melepas pengampunan di retreat encounter. Ternyata problem membanding-bandingkan itu ada sampai hari ini. Ketika kita sudah selesai di taraf mengampuni orang yang membandingkan kita, ternyata waktu kita bekerja, kita akan membandingkan dengan teman-teman kita yang sukses mungkin. Waktu kita menikah, kita membandingkan diri kita dengan keluarga-keluarga yang sudah mempunyai keturunan ketika kita mungkin belum punya keturunan. Ada beberapa lagi, waktu saya menjumpai orang tua saya pribadi ketika saya menemani mama saya pergi ke salah satu acara reuni, ternyata tidak berhenti waktu sudah punya anak. Bahkan ketika sudah punya anak dan sudah menikah ditanyain, Bu udah punya cucu belum? Ternyata selama seumur hidup itu kita akan diperhadapkan dengan perbandingan-perbandingan dunia. Bagaimana kesuksesan dunia itu apakah sama dengan kesuksesan Tuhan, kesuksesan yang dari Tuhan. Itu kenapa kita merasa bahwa ternyata hidup kita itu banyak yang kita merasa bahwa timbul ketakutan, timbul kekhawatiran itu dari perbandingan-perbandingan dari dunia ini, saudara. Ketika kita tidak sama dengan dunia lebih, kita mungkin belum sama seperti itu ya. Kalau dunia mengukur kesuksesan manusia itu dari saldonya, saldo bertahannya gitu ya, saldo ada di rekening itu misal 10 juta itu sudah dikatakan sukses. Kalau kamu sudah 10 juta sukses, sedangkan kita sendiri mengalami 1 juta aja kesulitan, lalu kita berpikir bahwa ternyata kita belum sukses dan lain sebagainya. No, saudara, keadaan ilahi kita bukan seperti keadaan yang dibuat oleh dunia. Ketika dunia sudah membuat standar-standar yang tidak berubah, diam di sana. Mereka membuat dengan standarnya mereka sendiri. Standar kita harus Tuhan. Karena Tuhan kita bergerak, kita harus percaya bahwa saldo kita itu bukan ditentukan ke kadar sukacita kita itu bukan ditentukan dari saldo 10 juta. No, saldo kita boleh 300.000, saldo kita boleh 500.000, saldo kita boleh 1 juta. Tapi yang membuat saldo kita bertambah itu ketika apa? Kita melihat orang yang kita doakan itu bisa dapat damai sejahtera. Kita bisa mendoakan orang yang sakit dan dia boleh sembuh. Kita mendapat sukacita di sana. Jangan sampai kita membandingkan seperti orang-orang Athena. Mereka menyembah Allah yang diam. Karena keadaan ilahi kita bukan dari apa yang dibentuk sama orang, tapi keadaan ilahi kita adalah keadaan di mana Tuhan mau kita seperti apa. Bahkan ketika di bawah lembah, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, seperti yang Ayub alami. Ketika Ayub boleh mengalami di bawah lembah, tapi itu diizinkan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita karena kita mengalami di posisi di bawah lembah itu bersama Tuhan. Oleh karena itu, keadaan kita jangan sampai kita bandingkan dengan orang lain. Panggilanmu hari ini tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan orang lain. Saya boleh bertaruh di dalam Tuhan bahwa ketika saya hidup hari ini dengan panggilan saya, dengan gaji saya hari ini, dengan apa yang saya kerjakan hari ini, yang lain dapat job desk yang pasti, dengan saya yang selalu berubah-ubah job desknya, bisa sekali mengerjakan keuangan, bisa sekali mengerjakan media, bisa sekali mengerjakan khotbah, bisa sekali mengerjakan worship dan lain sebagainya. Job desk saya yang selalu berubah. Saya bisa katakan ini hal yang saya sangat nikmati dan orang lain mungkin tidak bisa menikmati yang saya nikmati. Ketika orang lain bekerja dengan keras, mereka dapat 10 juta, tapi mereka dapat tuntutan luar biasa dari bosnya. Dengan saya gaji hari ini yang mungkin tidak begitu banyak, tapi saya bisa keluar negeri, saya bisa keluar pulau dengan bukan uang saya sendiri, dengan taburan, dengan uang yang Tuhan berikan. Saya bisa katakan ini lebih dari cukup dan saya tidak mau menukar panggilan saya dengan orang lain. Oleh karena itu Tuhan sudah menetapkan keadaan kita masing-masing dengan begitu rupa. Membandingkan hidup kita dengan orang lain saja sudah salah, saudara. Apalagi kita membandingkan dengan orang-orang yang menyembah dengan dengan emas dan perak dan lain sebagainya. No, kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan ciptaan orang. Dengan orang saja kita sudah salah, apalagi ini dengan ciptaan orang. No, jadi di poin yang kedua ini jangan pernah membandingkan keadaan saudara dengan yang lainnya. Ya, yang ketiga di ayat yang ke-30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
bagaimana kita bisa hidup dengan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan Tuhan, menikmati kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dengan cara apa, saudara? Bertobat setiap hari. Ternyata bertobat itu mempunyai arti kita meninggalkan yang lama untuk kita hidup baru bersama Tuhan. Menurut saudara dan saya juga koreksi, saudara, saya juga koreksi apa hidup kita yang lama yang harus kita tinggalkan untuk kita bisa hidup dengan keadaan yang baru, di mana kita hidup di dalamnya, kita hidup dengan Allah di dalamnya. Saya mengajak saudara untuk memperbaharui hidup kita hari demi hari. Ternyata hal yang menggelitik yang hari-hari ini saya alami, saudara, ketika saya merasa bahwa dengan hidup saya seperti ini, dengan begitu banyak pekerjaan dan lain sebagainya, kadang-kadang emosi tidak terkendali, kadang-kadang suka marah dan lain sebagainya. Saya belajar lagi untuk saya bertobat, untuk meninggalkan emosi saya, dan saya mulai menemukan ayat yang saya sampai hari ini hafalkan di Mazmur 37 ayat 8. Jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Berhentilah marah, Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hatimu itu. Janganlah marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika saya sudah mulai naik tensi, saya mulai mengingat ayat itu lagi, dan saya mulai lafalkan itu, karena iman timbul dari pendengaran, ya kan. Jadi saya bertobat lagi hari demi hari, saya bertobat lagi, saya menghafalkan ayat lagi supaya hidup saya lebih banyak keluar dari firman Tuhan. Jadi saya mengajak saudara di tempatmu, di mana masing-masing, jika saudara masih mengalami di mana keadaanmu itu ditentukan dari sekelilingmu, keadaanmu ditentukan dari apa kata orang, keadaanmu ditentukan dari apa yang terjadi secara dunia, saya ajak saudara untuk saudara kembali lagi kepada siapa saudara ini ditentukan hidupnya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak hidup dari kekuatan kita sendiri, tapi semuanya tentang pemberian dari Allah. Saya ajak saudara berdoa, dan kita akan tutup renungan kali ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat apa yang Tuhan sudah tentukan untuk hidup kami hari ini. Apapun keadaan kami mau belajar untuk tidak lagi membandingkan keadaan kami hari ini dengan yang lain. Kami tidak mau tukarkan kehidupan kami hari ini dengan kehidupan orang lain yang mungkin secara dunia dia lebih sukses, dia lebih bahagia dan lain sebagainya. Tapi kami mau pertahankan panggilan Tuhan hari ini. Kami mau pertahankan panggilan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak bergerak. Oleh karena itu kami percaya bahwa kasih karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami hari ini, kami tidak mau tukar dengan yang lain. Karena ini lebih dari cukup. Ini lebih dari cukup. Sukacita yang kami alami, damai sejahtera yang kami alami, ini semua lebih dari cukup Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Ampuni kami kalau seringkali kami membanding-bandingkan hidup kami dengan yang lain. Kami membandingkan diri kami dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, dan selalu tegur kami ketika kami ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kami. Kami tidak mau ditegur oleh orang yang lebih muda daripada kami mungkin. Kami tidak mau ditegur oleh orang-orang yang lebih tua. Kami tidak mau ditegur oleh orang-orang yang sepantaran kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bisa berbicara lewat manapun. Ajari setiap kami lebih lagi Tuhan, ajari setiap kami Yesus. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bilang Engkau Allah yang bekerja dan menyelidiki setiap hati kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bilang Engkau yang tentukan setiap keadaan-keadaan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya ajak saudara untuk saudara lebih mengkoreksi hidup saudara dan tidak menentukan keadaan saudara dari orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.